Anak-anak dapat makan gratis, tapi di Cirebon, pedagang pasar merasakan lonjakan dan turun pendapatan. Gue ingin bercerita tentang hasil liputan gue di sejumlah pasar tradisional Cirebon pada awal Februari atau tepatnya menjelang Ramadan tahun ini. Di Pasar Sumber dan Pasalaran, pedagang ayam dan sayur merasakan perubahan ritme. Ada yang melihat harga ayam naik dari kisaran 30.000 menjadi 40.000 rupiah per kilogram sejak program MBG aktif. Secara ekonomi, ketika ada program berskala nasional yang menyerap bahan pangan dalam jumlah besar, itu menciptakan tambahan permintaan. Jika supply tidak bertambah secepat itu, tekanan harga bisa muncul. Kita melihat sesuatu yang lebih dalam tentang kebijakan publik yang selalu menghasilkan konsekuensi kehilangan kendali. Sekarang kita naik ke level nasional. Dari data ICW, per Oktober 2025, lebih dari 11.000 siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan dalam program ini. Pada saat yang sama, ditemukan afiliasi yayasan penyedia dengan partai politik, aparat, hingga lingkaran kekuasaan. Di sini, pertanyaannya berubah. Masalahnya bukan sekedar harga kebutuhan pokok masyarakat. Masalahnya adalah struktur tata kelola. Negara modern idealnya bekerja dengan prinsip impersonal, yakni aturannya jelas, pengawasan terpisah dari pelaksana, dan yang paling penting, verifikasinya mesti transparan. Ketika regulator beririsan dengan penyedia, maka pengawasan menjadi formalitas. Kita juga melihat problem perencanaan. Program diluncurkan cepat, sementara anggaran besar sudah bergerak. Hal ini menciptakan ketegangan antara ambisi politik dan kesiapan administratif. Di sisi moral, tujuan program ini sebenarnya untuk memperbaiki gizi anak-anak. Namun, dalam etika kebijakan, tujuan baik tidak cukup. Proses harus adil, terbuka, dan rasional. Nah, kemudian gue juga menyoroti soal dimensi kekuasaan yang halus. Negara mengatur tubuh, kesehatan, bahkan pola konsumsi keluarga. Artinya, satu kebijakan menyentuh banyak lapisan sekaligus. Jika ditarik menjadi satu garis besar, persoalan MBG bukan soal setuju atau tidak setuju, tetapi tentang bagaimana negara bekerja. Apakah negara mampu mengelola program besar dengan rasionalitas administratif yang matang? Apakah pengawasan benar-benar independen? Yang paling penting nih, apakah dampak ekonominya dipantau secara serius, bukan dianggap gangguan kecil? Karena sistem yang besar tanpa pengawasan kuat dan perencanaan matang mudah berubah dari proyek kesejahteraan menjadi proyek kekuasaan. Gua dan mungkin kalian sepakat untuk memastikan bahwa gagasan sebesar ini benar-benar harus dijalankan dengan akal sehat, etika prosedural, dan tanggung jawab struktural. Selengkapnya bisa kalian baca di website mertika.id bertajuk Harga Kapokmas Naik Jelang Ramadan, Pedagang Pasar Cirebon Sorot Dampak MBG.